Bab 126. Warung pinggir jalan. Celetukan si adik berhasil membuat wajah kakaknya gugup. Velty baru mengingat perkataan pemilik rumah sebelumnya, bahwa di ruangan tempat mereka berada itu telah diawasi oleh CCTV. Velty yang merasa tertangkap basah oleh adiknya. Saat situasi seperti ini dia tidak banyak protes, ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Seandainya waktu dapat diputar kembali mungkin itulah solusi yang bisa membela dirinya dari musibah yang sedang menyambut jiwanya saat ini bersama Altar. Detik jam semakin berlalu. Tidak terasa waktu pemeriksaan kandungan Canari sudah tiba. Dan mereka pun akhirnya sama-sama menemani si calon bunda ke rumah sakit, tapi berada dalam mobil yang berbeda. Di sepanjang perjalanan tidak terlalu banyak basa-basi atau obrolan yang dibahas, sebab kegugupan Velty masih terngiang-ngiang di benaknya. Tidak terasa mereka kini telah tiba di rumah sakit tempat kandungan Canari diperiksa. Tanpa basa-basi mereka langsung menemui dokter yang memeriksa kandungan Canari. "Selamat sore, Dok," sapa Basten kepada ibu dokter yang akan memeriksa kandungan Canari. "Iya, Pak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Chan?" tanya ibu dok sambil melihat-melihat Canari dan juga Velty. "Baik, Bu," jawab Canari datar. "Mari masuk," ajak ibu dok kepada pasien dan yang menemaninya untuk masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Sementara Altar sedang duduk di ruang tunggu untuk menunggu selesainya pemeriksaan kandungan Canari. Menit demi menit pun berlalu, hingga membuat Altar hampir jenuh di tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, akhirnya pemeriksaan kandungan Canari selesai. Dan hasilnya masih stabil dan baik-baik saja. Dari beberapa saran dari dokter, dapat disimpulkan bahwa yang paling utama ialah si calon ibu harus banyak mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan si bayi dalam perutnya. "Kita jalan-jalan ke taman kota yuk," ajak Altar sama Velty setelah selesai menemani adiknya selama pemeriksaan. "Mau ikut, Dek?" jawab Velty dengan mengajak adiknya, dan itu berarti dia setuju dengan ajakan Altar. "Kita nonton aja yuk." Seketika Velty langsung merubah rencana. "Boleh, ayo," jawab Altar dengan riang. "Boleh, boleh. Siapa juga yang mau ngajakin lu?" sahut Canari merendahkan perkataan Altar. "Emang lu yang ngajak?" "Hah?" Altar menatap Canari dengan wajah tak suka. Namun perdebatan itu seketika menyadarkan Altar, sebab kalau bukan karena Canari tadi yang memancing kakaknya dari percakapan mereka, pasti Velty tidak akan mengungkapkan perasaannya kalau ia juga mencintai Altar. "Kak, kayaknya Dede kecil lapar nih." Tiba-tiba Canari memberi kode kepada suaminya untuk makan, sambil mengelus perutnya. Basten tidak membantah permintaan istrinya. Namanya saja ibu hamil, apapun yang ia idamkan pasti wajib dikabulkan. "Iya deh, mau makan apa?" tanya Basten. Canari sejenak berpikir,
seraya meminta tanggapan dedek kecil yang ada di dalam kandungannya untuk menentukan apa yang mereka idamkan. Kayaknya dedek ngidam pecal ayam kak. Keluh Canari manja di pergelangan tangan suaminya. Dek, kamu jangan asal makan ya, apalagi kamu sedang hamil, harusnya kamu harus sering makan makanan yang bernutrisi. Sang kakak memberi saran, karena khawatir tentang kesehatan adiknya yang sedang hamil. Kakak khawatir banget sih, kakak tahu vitamin sama obat yang dikasih ibu dokter, sangat banyak. Apakah itu masih kakak khawatirkan nutrisinya? Canari menyepelekan perkataannya kakaknya. Yang penting kakak udah bilang dek demi kesehatan bayi di dalam kandunganmu. Velti terlihat pasrah. Kakak kamu belum tahu rasanya gimana kalau hamil. Enter kalau ada yang hamilin dia. Dia baru tahu yang namanya ngidam itu. Sahut Basten sambil tersenyum. Tanpa basa-basi lagi mereka langsung pergi dan mencari tempat pecel ayam dijual. Dan kali ini si ibu hamil memilih warung pinggir jalan. Kurang lebih dari 15 menit berkeliling. Akhirnya mereka menemukan warung tempat pecel ayam dijual. Kamu gak pesan Bas? Tanya Velti. Sebab di antara mereka yang berempat tinggal Basten yang belum pesan makanannya. Mana mau seorang pejabat makan di pinggir jalan? Altar tiba-tiba bersuara. Apa lu lihat-lihat, ngapain senyum-senyum? Hah? Sahut Basten memandang tak suka wajah mantan sahabatnya itu. Besok-besok, baiknya bawa gelas aja dari rumah. Sindir Altar lagi saat melihat Basten kali ini sedang ngelap gelas pakai tisu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melanjutkan makannya masing-masing. Hingga pada akhirnya Basten yang sudah mulai kelaparan, ia jadinya memesan makanannya. Setelah mereka selesai makan, sebelum pergi dari warung pinggir jalan tersebut, mereka memilih untuk bersenda gurau. Dan di sana terlihat Basten sama Altar terkadang lupa bahwa saat ini mereka masih ada sedikit konflik. Terbukti di saat ada cerita yang sedikit lucu, mereka kadang menatap sambil tertawa. Apakah ini awal mereka kembali akur, atau mungkin di antara mereka masih ada yang menyimpan dendam? Kemudian dua orang wanita kakak beradik itu yang sedang duduk berdampingan dengan mereka, hanya bisa menatap wajah mereka yang sebenarnya saat ini sedang melayang ke dunia fantasi. Lanjut ke bab berikutnya.